Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kita telah sampai atau pada kesempatan kali ini akan membahas tanda-tanda kiamat yang besar. Setelah kita mempelajari tanda-tanda yang kecil, sebagian besar ada tanda yang sudah muncul, ada tanda yang belum muncul, ada tanda yang senantiasa muncul dan akan terus muncul walaupun tanda kiamat yang besar sudah datang. Jadi ketika kita menyebutkan kenapa para ulama membedakan antara tanda kiamat yang kecil dan tanda kiamat yang besar, karena Nabi SAW menyebutkannya, mengkhususkan tanda hari kiamat yang besar ini dalam suatu hadis, mengkhususkan penyebutan 10 tanda dalam suatu hadis. Maka kita akan bahas dari ke-10 tanda dari tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Ini bukan Hudzaifah ibnul Yaman, tetapi ada Hudzaifah yang lain yang bernama Hudzaifah bin Usaid. Suatu hari kami berbincang bersama para sahabat. Inilah kebiasaan mereka, berkumpul, saling menasehati, saling memberikan ilmu satu sama lain. Dan hendaknya kita seperti mereka. Suatu hari kami berkumpul, berbincang, kami saling mengingatkan tentang hari kiamat. Maka muncullah Nabi SAW kepada kami. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian perbincangkan? Maka Nabi setelah bertanya tersebut dijawab oleh para sahabat, kami berbincang mengingat-ingat hari kiamat. Kemudian Nabi menyebutkan pada hadis inilah, para ulama menyatakan inilah tanda besar hari kiamat, karena kejadian ini atau 10 tanda ini kejadian yang sangat luar biasa. Beliau menyebutkan dalam hadisnya SAW, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul, sampai kalian melihat 10 tanda. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 10 tanda. Yang pertama, beliau menyebutkan ad-dukhan, asap. Yang kedua, Dajjal.
Yang ketiga, binatang melata yang muncul, yang keluar, yang bisa berbicara kepada manusia. Yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, adanya daratan yang ditenggelamkan di timur. Kedelapan, adanya daratan yang ditenggelamkan di barat. Yang kesembilan, adanya daratan bumi yang ditenggelamkan oleh Allah di Jazirah Arab. Yang terakhir, kata Nabi, dan akhir itu semua, api yang muncul dari negeri Yaman, yang menggiring manusia menuju mahsyar, tempat berkumpul. Dikumpulkan manusia. Ini bukan mahsyar nanti di hari kiamat, ini mahsyar masih di dunia. Sehingga dalam hadis disebutkan, tidak ada seorang pun melainkan akan digiring oleh api ini. Siapa yang lambat, tersambar, terbakar oleh api ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Akan tetapi para ulama menyebutkan hadis-hadis ini begitu banyak menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Selain hadis ini, banyak lafaz yang lain yang menyebutkan tentang tanda hari kiamat. Jadi yang kita sebutkan tadi itu bukan urutan tertib munculnya tanda-tanda ini, karena ada riwayat yang lain yang bertentangan dengan riwayat ini dari segi penyebutan. Kalau tadi pertama kali adalah asap, dajjal, dan kemudian binatang melata dan seterusnya, ada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, berbeda pendapat atau berbeda lafad. Dalam lafad yang lain, masih dari beliau, dari Hudzaifah bin Usaid, dengan lafad yang lain, Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 10 tanda. Yang pertama adalah penenggelaman daratan di timur. Berarti ini yang pertama dalam lafaz ini. Kemudian dibenamkan daratan di barat. Kemudian dibenamkan daratan di Jazirah Arab. Kemudian asap. Kemudian dajjal. Kemudian binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Dan munculnya matahari terbitnya dari sebelah barat. Baru yang terakhir, api. Kesemua lafaz sepakat bahwa tanda yang terakhir adalah api yang menggiring manusia. Semua lafaz. Akan tetapi selain itu, lafaz-lafaznya bahkan dalam riwayat Imam Muslim pun berbeda-beda. Tetapi ini tidak mengurangi kesahihan dari hadis-hadis yang mulia ini. Dalam riwayat yang lain, oleh sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim pula, Rasulullah bersabda, bersegeralah kalian beramal soleh, bertaubat kepada Allah sebelum muncul 6 tanda hari kiamat. Beliau menyebutkan yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua adalah asap, dajjal, binatang melata. Dan beliau mengatakan, dan timbulnya perkara-perkara khusus yang menimpa seseorang di antara kalian, dan timbulnya perkara umum yang menimpa seluruh manusia. Maka dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dan Imam Muslim, dari Abu Zur'ah, suatu hari Marwan bin Hakam, dia berceramah, berkhutbah, dalam khutbah Jumat mungkin, dia mengatakan tanda yang pertama kali muncul adalah Dajjal. Didengar oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian dia mengatakan, Marwan salah. Justru yang aku hafal dari Nabi SAW dan aku tidak lupa setelahnya,
Aku masih ingat beliau mengatakan tanda yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya binatang melata pada waktu pagi kepada manusia, di mana kata Abdullah bin Umar, jika dua tanda ini muncul atau salah satunya, maka yang setelahnya akan berurutan, akan cepat datangnya. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menggabungkan berbagai riwayat dari sahabat, kurang lebih riwayat hadis dan asar-asar dari para sahabat berjumlah 336 tentang Dajjal. Dan yang hadis yang kesohihannya lebih sahih dijelaskan oleh para ulama berjumlah 32 hadis. Makanya para ulama mengatakan hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Mahdi, tentang tanda-tanda hari kiamat adalah hadis-hadis kebanyakannya mutawatir. Maka manakah yang akan kita bahas dalam kitab ini? Kita akan sebutkan tanda yang disebutkan oleh Imam At-Tibi. Beliau hidup pada zaman sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan tanda-tanda ini kita menjadi dua bagian. Yang pertama, tanda besar hari kiamat yang menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Dan tanda berikutnya adalah tanda yang kalau ini muncul sudah dipastikan kiamat di ambang pintu atau di ambang mata. Apa tanda tersebut? Beliau menyebutkan yang pertama adalah bagian yang pertama tadi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, dan penenggelaman daratan di 3 daratan tadi. Kemudian setelah itu barulah muncul asap, terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang, dan yang terakhir adalah api. Maka inilah yang akan kita sebutkan satu persatu insyaallah ta'ala. Kita bahas yang pertama adalah tanda yang mengawali munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Tanda tersebut para ulama menyebutkan, dan ini memasukkannya ke dalam tanda yang kecil walaupun ada di tengah-tengah tanda yang besar, yaitu munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi sebelum Nabi Isa turun dan sebelum Dajjal muncul. Kita akan bahas nama-nama atau nama dan sifat Imam Mahdi. Mahdi dalam bahasa Arab adalah ismul maf'ul, sama seperti Mansur yang ditolong. Mahdi artinya yang diberi petunjuk. Maka di Indonesia pun banyak Mahdi. Orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu, mereka mengaku dirinya Mahdi. Padahal dalam hadis-hadis disebutkan sama sekali Imam Mahdi ini tidak mendapat wahyu. Maka kalau ada orang mengaku dirinya adalah Imam Mahdi, mendapat wahyu, ini salah. Imam Mahdi itu manusia biasa. Dia akan menjadi seorang imam, khalifah, pemimpin kaum muslimin, sebagaimana dahulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Mereka juga para khalifah kaum muslimin.
dan mereka mendapat petunjuk. Begitulah nanti pada akhir zaman akan kembali kekhalifahan, kekuasaan kaum muslimin pada tangan satu orang, tidak berpecah belah bernegara-negara Islam seperti sekarang, tetapi satu pemimpin kaum muslimin yang menentukan kapan Ramadan, kapan berjihad, kapan salat Id, kapan haji. Satu orang inilah yang akan menentukannya. Kalau sekarang kita terpecah belah di berbagai negara, maka insya Allah Ta'ala Allah akan kembalikan kejayaan kaum muslimin memerangi Yahudi di akhir zaman nanti. Beliau bernama Muhammad bin Abdillah atau Ahmad bin Abdillah. Nabi SAW bersabda, nama Imam Mahdi nanti yuwati ismahu ismi wa ismu abihi ismu abi. Nama dia nanti Mahdi yang akan datang di akhir zaman, namanya sama seperti namaku, dan nama bapaknya pun sama seperti nama bapakku. Kita tahu Rasulullah SAW bernama Muhammad bin Abdillah, dan beliau memiliki 5 nama. Sebagaimana telah kita sebutkan, innali khamsatu asma, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, kemudian aku adalah Al-Mahi, yaitu yang penghapus, yang menghapus kesyirikan, kekufuran di jazirah Arab, di muka bumi ini. Wa anal hasyir, dan aku adalah yang mengumpulkan manusia nanti pada hari kiamat di bawah telapak kakiku. Mereka memohon agar Nabi Muhammad mendoakan kepada Allah di padang mahsyar nanti, memberikan syafaat kubronya, syafaat yang besar. Dan yang terakhir nama beliau adalah Al-Aqib, yaitu yang tidak ada nabi setelahnya. Maka nama beliau adalah Muhammad bin Abdillah. Ini yang masyhur disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Katsir. Beliau dari keturunan Al-Hasan, dari keturunan Al-Hasan, cucu Nabi SAW, dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Inilah nama Imam Mahdi yang nanti muncul. Sekarang kita akan bahas di manakah sebenarnya Imam Mahdi akan muncul. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi peperangan, saling bunuh 3 orang anak khalifah, anak raja di sisi Ka'bah. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan terjadi pertikaian, saling membunuh 3 orang anak raja, 3 orang anak khalifah di samping Ka'bah. Ternyata tiba-tiba muncul rombongan dari arah timur mendamaikan mereka. Maka Nabi berpesan, jika kalian melihat peristiwa itu, baiatlah orang yang datang dari timur itu, walaupun kalian harus merangkak. Dialah Al-Mahdi. Dialah, di antara mereka ada 1 orang yang dalam riwayat disebutkan Allah memperbaiki keadaannya dalam 1 malam. Allah memperbaiki keadaannya dalam 1 malam. Allah menerima taubatnya, Allah memberinya taufik, berubah menjadi orang soleh. Bukan berarti sebelumnya tidak soleh, tetapi Allah memberinya taufik, membimbingnya. Dalam 1 malam dia dicintai oleh manusia, diangkat menjadi pemimpin, dan mudah bagi Allah memberikan hidayah.
Jadi dia keluar dari negeri timur. Cuma tidak ditentukan negeri timur yang mana. Apakah dari Irak, Iran atau selain itu, atau dari Afghanistan atau Uzbekistan, wilayah-wilayah Khurasan, yaitu negeri yang sangat luas yang sekarang menjadi salah satu provinsi di negeri Iran. Kita akan sebutkan beberapa hadis dari Nabi SAW karena sebaik-baik kita yang kita bahas tentang ciri-ciri Mahdi adalah dari Nabi SAW, karena ini perkara gaib. Kita akan lihat hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri. Akan muncul pada akhir umatku ini Al-Mahdi. Ini Rasulullah yang menyebutkan akan muncul Al-Mahdi. Yusqihillahul ghais. Allah akan menurunkan hujan pada zaman pemerintahannya. Wa tukhrijul arda nabataha. Bumi akan menjadi subur. Wa yu'til mal sihahan. Dan harta akan dibagikan merata ke seluruh manusia, kaum muslimin. Inilah salah satu tanda hari kiamat di mana tidak ada lagi yang butuh harta. Semuanya ditanggung oleh pemerintah. Wa taksurul masyiyah, dan hewan-hewan ternak bertebaran berkembang biak dengan banyaknya. Wa ta'zumul ummah. Umat Islam menjadi besar. Dan dia hidup di muka bumi sab'an aw samanian. Periwayat ini ragu. Rasulullah, saya lupa menyebutkan 7 tahun atau 8 tahun. Jadi Rasulullah menyebutkan Imam Mahdi hidup 7 tahun di muka bumi. Kemudian dalam lafaz yang lain Rasulullah menyebutkan ubasyirukum bil mahdi. Lihat sabda Nabi SAW, aku berikan kabar gembira untuk kalian dengan datangnya Mahdi. Dia diutus oleh Allah, muncul ketika ala ikhtilafin minan nas wa zalazil, ketika manusia ditimpa khilaf, perbedaan yang sangat sampai saling membunuh. Wa zalazil, dan kegoncangan. Para ulama mentafsirkan di sini kegoncangan, apakah kegoncangan alam semesta, banyaknya kegoncangan, atau kegoncangan manusia. Yang pasti, lihat lafaz selanjutnya, Nabi menyebutkan fayamlaul arda qistan wa adlan. Maka Allah menjadikan muka bumi ini pada zaman pemerintahannya diisi dengan keadilan dan kejujuran. Sebagaimana sebelum diangkat Mahdi terjadi kezaliman dan kecurangan, di mana penduduk langit ridho kepadanya, penduduk bumi ridho kepadanya, maka harta dibagikan secara merata. Subhanallah. Sampai dalam riwayat yang lain disebutkan Mahdi menyuruh pasukannya untuk mencari adakah orang yang belum mendapatkan harta, yang masih miskin. Para penjaganya disuruh berkeliling, adakah di antara kaum muslimin yang masih miskin, yang masih membutuhkan harta? Jika belum, maka berikanlah. Sampai akhirnya tiba pada satu orang. Kemudian orang ini diperintahkan, silahkan harta Anda ambil sepuasnya. Jangan pakai timbangan, silahkan raup sebanyak-banyaknya. Emas, uang, dinar, silahkan ambil. Subhanallah. Sampai dia mengambil seluruh hartanya, setelah diambil keberatan, nyesel. Karena banyaknya harta, akhirnya dia mengembalikan harta tersebut. Dia mengatakan, aku dahulu memang orang yang tamak kepada harta, tapi sekarang saya tidak butuh lagi harta. Kemudian Imam Mahdi mengatakan, kami tidak mungkin mengambil kembali apa yang sudah kami berikan. Maka diambillah, tidak tersisalah orang miskin, kaya semuanya.
Begitulah kata Nabi, sepanjang 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun manusia hidup dalam kebaikan. Kemudian Nabi menyebutkan, perhatikan di sini, summala khaira fil 'aishi ba'dahu. Kemudian setelah ini tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupan. Setelah wafatnya Mahdi, tidak akan ada lagi kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena pada zaman inilah munculnya Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian Ya'juj Ma'juj pada zaman ini pula muncul, dan Nabi Isa pergi ke gunung bersama kaum muslimin, dan mungkin diantaranya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu Allah wafatkan seluruh kaum muslimin termasuk Nabi Isa dan Imam Mahdi. Maka setelah itu tidak ada lagi kehidupan yang baik, tidak tersisa kecuali orang-orang yang buruk. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minna ahlul bait. Mahdi adalah dari kami ahlul bait, maksudnya dari keturunan Al-Hasan. Yuslihullahu fi lailah, Allah memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Allah memberinya ilham, Allah menerima taubatnya, Allah memberinya petunjuk sehingga menjadi pemimpin yang adil, sebagaimana terjadi pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Kedamaian, keamanan, keadilan ditegakkan dan syariat Allah diagungkan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, pada zaman inilah munculnya Nabi Isa, sehingga ketika mereka sholat subuh, Nabi Isa mempersilahkan agar Imam Mahdi menjadi imam. Setelah sebelumnya Imam Mahdi mengatakan, wahai Nabiullah, silahkan kau maju menjadi imam. Maka Nabi Isa menolak. Nabi Isa mengatakan, sebagian kalian adalah pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah. Maka dipimpinlah salat subuh oleh Imam Mahdi yang makmumnya adalah Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Yang menarik adalah di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis inilah yang Nabi mengatakan Al-Mahdi adalah dari keluargaku. Orang-orang Syiah mereka pun mengaku memiliki Imam Mahdi. Tapi kita akan lihat siapakah Imam Mahdi versi mereka. Mereka mengatakan, kami pun sedang menanti Imam Mahdi kami. Dia bernama Muhammad bin Al-Hasan. Lihat, perhatikan namanya, perhatikan. Dia bernama Muhammad bin Al-Hasan, tapi Al-Hasan di sini bukan cucu Nabi. Ini anak keberapa sampai nasabnya kepada Al-Husain. Jadi Mahdi versi mereka adalah Muhammad bin Al-Hasan bin sampai kepada Al-Husain yang terbunuh di padang Karbala. Dan ini rancu. Padahal pada saat peristiwa Karbala, keturunan Al-Husain terbunuh semuanya. Sehingga mereka mengatakan Muhammad bin Al-Hasan ini adalah imam yang ke-11 dan ke-12 kami. Karena mereka meyakini ada 12 imam yang maksum yang mengetahui ilmu gaib. Subhanallah. Bahkan mereka mengatakan 12 imam ini derajatnya di sisi Allah lebih mulia daripada para nabi. Musibah. Dan yang lebih tidak rasional adalah jamaah yang dirahmati Allah. Mereka sekarang berdiri di pintu kota Sardab di Samara, yaitu di negeri Iran. Mereka setiap hari menunggu keluarnya Mahdi. Ya Maulana ukhruj, wahai Tuhan kami, keluarlah Anda. Kenapa? Karena diceritakan oleh Ibnul Qayyim. Kita lihat diceritakan oleh Ibnul Qayyim. Adapun orang-orang Rafidhah, Syiah, Imamiyah, yaitu Syiah yang sekarang ini berkembang, mereka mengatakan Imam Mahdi
mereka yang bergelar Al-Hujjah, Al-Qaim, Al-Muntazor. Ini gelar-gelar mereka. Kalau dalam kitab Syiah biasa disebut Al-Qaim. Dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali menurut versi mereka. Dia sekarang ada di muka bumi, tapi dia tidak dapat dilihat oleh mata. Subhanallah. Pertama, ini ketidakrasionalannya. Dia ada di muka bumi, tapi tidak terlihat oleh mata. Berarti jin. Tapi mereka beriman ini manusia. Dia dahulu menghilang ketika kecil. Di kota Sardab, di lubang Sardab, di kota Samaro. Dulu masih kecil, dia menghilang, jatuh ke lubang, entah meninggal, entah bertapa di sana. Versi mereka. Maka kata Ibnu Qayyim, mereka senantiasa menunggunya dan sudah lewat 500 tahun sampai sehari ini. Zaman Ibnu Qayyim itu tahun 700 Hijriah. Berarti menghilangnya sekitar pada tahun 200 Hijriah. Menghilang di lubang ini, mereka selalu menantinya. Subhanallah. Dan mereka, keyakinan mereka, Mahdi akan muncul kembali. Dia bukan wafat, tapi dia di dalam lubang. Nanti juga keluar. Subhanallah. Entah ini dongengnya mereka. Maka yang mereka nanti sebenarnya, Mahdi dalam riwayat kitab-kitab mereka mengatakan, Imam Mahdi nanti keluar akan yang pertama kali dibunuh adalah orang-orang Arab dan Ahlus Sunnah. Orang-orang Arab dan Ahlus Sunnah akan membunuh setiap orang yang tidak mau ikut pada ajaran Syiah. Subhanallah. Yang mereka tunggu sebenarnya bukan Al-Masih atau Al-Mahdi. Yang mereka tunggu adalah Dajjal. Karena di negeri inilah sebenarnya Dajjal akan muncul, dari kota Asbahan dekat dengan kota ini. Kota Asbahan yang berada di Iran. Dari sinilah Dajjal muncul diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dan kebanyakannya juga orang Syiah. Maka bualan mereka, Mahdi akan membunuh, jelas ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Imam Mahdi membawa kedamaian yang disabdakan oleh Nabi SAW, bukan membantai kaum muslimin, bukan membunuh ahlus sunnah. Justru bersama ahlus sunnah mereka akan memerangi orang Yahudi, sebagaimana yang Nabi sabdakan, satu qatilunal yahud, kalian, Nabi menunjuk para sahabat, kalian akan memerangi Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi. Apa maksudnya kalian? Padahal sahabat sudah meninggal. Kenapa Nabi menyebutkan kalian? Karena yang memerangi mereka adalah orang-orang yang sama pemahamannya dengan para sahabat, yang sama cara beragama, sholatnya, zikirnya bersama para sahabat, sama dengan para sahabat dari cara beragamanya. Kalau para sahabat dahulu tidak maulidan, tidak Isra wal Mi'raj, yang memerangi Dajjal adalah bukan orang yang maulidan dan Isra Mi'raj, bukan yang tahlilan. Yang memerangi Dajjal adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, yang keras memerangi kesyirikan dan bid'ah, dan cinta kepada kaum muslimin, ingin kaum muslimin mendapatkan hidayah sepertinya, bukan mengebom kaum muslimin, bukan membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa. Inilah yang akan memerangi Dajjal, di mana Nabi mengatakan memerangi orang-orang Yahudi adalah Imam Mahdi dan kaum muslimin di atas Ahlus Sunnah. Maka semua orang Yahudi bersembunyi di bawah, di belakang batu dan di belakang pohon. Semua pohon dan batu bisa berbicara. Wahai muslim, ta'al kesini, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah. Dibantailah kaum Yahudi oleh kaum muslimin. Inilah yang akan terjadi, bukan sebaliknya versi orang Syiah. Ahlus Sunnah yang dibunuh oleh Mahdi. Maka inilah beberapa riwayat sedikit yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan Imam Mahdi, dan kita lanjutkan dengan
fitnah berikutnya, tanda hari kiamat terbesar, yaitu fitnah Dajjal. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, jika ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam meliputi wilayahnya seperti Daud dan Nabi di Jazirah Arab atau untuk kaum muslimin seluruh dunia. Iya. Yang kedua, apakah kemunculan Imam Mahdi ini ada hubungannya dengan apa yang diperjuangkan oleh segolongan kelompok orang dengan berdirinya khilafah, memiliki alasan? Nah, iya. Yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Tapi dalil-dalil menunjukkan Imam Mahdi menjadi pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Karena ya, entah Indonesia masih adakah negeri muslim di kemudian hari atau tidak, yang pasti dalil-dalil menunjukkan di akhir zaman nanti kaum muslimin di bawah satu kekuasaan. Bisa jadi di Indonesia masih ada atau di negeri-negeri lainnya, tetapi semuanya tunduk pada satu khalifah sebagaimana pada zaman dahulu, pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kaum muslimin tersebar, ada yang ke Mesir berdakwah, kemudian Andalus, Spanyol, tapi mereka satu khalifahnya. Sampai ada Daulah Umayyah yang berlangsung kurang lebih 150 tahun, kemudian Daulah Abbasiyah yang kurang lebih 500 tahun, kemudian Daulah Turki Utsmani yang berlangsung beberapa ratus tahun. Setelah itu runtuhlah khilafah ini yang meliputi seluruh dunia. Maka di akhir zaman nanti barangkali termasuk adalah khalifah ini masih ada kaum muslimin di belahan bumi dunia ini. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah seseorang berdakwah atau beberapa kelompok berdakwah memperjuangkan berdirinya tegaknya syariat Islam, apakah itu diantara salah satu sarana atau tujuan untuk mengembalikan atau agar Imam Mahdi itu muncul? Kita katakan tidak. Imam Mahdi ini Allah yang akan menunjuknya satu orang nanti, dan dia akan muncul tadi ketika pertikaian terjadi. Jadi bukan di Indonesia, dia akan ada munculnya di negeri atau dari arah timur. Maka yang dilakukan, tentu kita semuanya wajib menjalankan syariat Islam. Adapun kewajiban kita bukan menegakkan potong tangan, bukan mengkisos orang yang membunuh dibunuh lagi. Itu kewajiban pemerintah. Tugas kita adalah mendakwahi setiap kita. Mudah-mudahan di antara kita di sini yang sudah paham Islam, ada ketika nanti suatu saat menjadi pemimpin menegakkan hukum Allah. Adapun sekarang pemimpin kita belum menegakkan hukum Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberinya hidayah, Allah memberinya ilmu sehingga mencintai Allah dan Nabi-Nya dan mencintai syariat Islam dan menegakkan syariat Allah yang wajib bagi dirinya. Yang khusus bagi pemerintah adalah potong tangan, rajam, membunuh. Itu kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kita. Adapun kita adalah tentu meyakini itu hukum Allah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pemerintah kita mampu menegakkan hukum Allah. Tetapi kita kerjakan semampu kita hukum Allah yang lain. Salat hukum Allah, zakat hukum Allah, haji hukum Allah. Maka banyak hukum Allah yang harus kita kerjakan. Maka jangan kita sibuk mengurusi pemerintah, sedangkan diri kita juga belum sempurna menegakkan syariat Allah pada diri kita dan keluarga. Jangan mencela pemerintah karena pemerintah tidak melaksanakan hukum Allah, ternyata kita juga durhaka pada orang tua, padahal berbakti pada orang tua adalah termasuk hukum Allah. Maka kalau orang-orang sekarang jihad di depan pemerintah yang zalim, kita katakan hadisnya, lihat Nabi ditanya seperti apakah jihad, Nabi mengatakan kalimatul haq inda sultanil jair, yaitu perkataan yang benar, menegakkan hujah di depan pemerintah yang zalim. Sekarang bukan di mimbar-mimbar berteriak menjelekan pemerintah, tetapi kalau gentle datang ke istana, ketuk pintu SBY, ketuk pemerintah kita yang kita mencintainya, coba nasihati di depan matanya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tetapi siapa kita? Maka kita serahkan kepada majelis ulama. Berikan, layangkan saran dan kritik kita kepada majelis ulama dengan cara sembunyi-sembunyi, jangan di depan mimbar. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah
berjihad, salat bersama pemerintah kaum muslimin. Dan jika pemerintah itu zalim, sebagaimana yang Nabi sabdakan, akan ada hari-hari di mana pemerintah hanya mementingkan diri sendiri. Ada, kata Nabi. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari dari pemerintah. Apa? Apa rahasia Nabi? Apa jawaban Nabi? Tas'aluna tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian wajib menunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Apa kewajiban kita? Mendengar dan taat. Jangan berontak, jangan mencelanya di depan umum. Ini kewajiban kita, mendengar dan taat dalam kebaikan. Tentu dalam maksiat kita tidak mentaatinya. Kemudian Nabi meneruskan, wa tas'alunal haqqal ladzi lakum, dan kalian minta hak kalian jangan kepada pemerintah tapi minta kepada Allah. Kalau pemerintah terus menaikkan BBM, menaikkan bahan pokok, jangan dicela pemerintahnya. Jangan minta pemerintah untuk menurunkan hal itu, tapi mintalah kepada Allah agar melembutkan hati pemimpin kita, mencintai kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum, orang pemimpin terbaik adalah yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintainya. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka membenci rakyatnya dan rakyat membencinya. Maka kita jangan termasuk ke dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita mencintai pemimpin kita. Jika belum melaksanakan hukum Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberinya ilmu dan taufiknya, bukan dengan mencelaknya, menjelekannya dan lain sebagainya. Barangkali ini Pak Adali, baik, cukup, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.